Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang kayaknya semua orang udah tahu. Tapi coba deh kita lihat dari sisi yang lain, sisi yang mungkin jauh lebih manusiawi dan relevan buat kita. Pertanyaan yang menarik kan? Soalnya perjalanan agung Isra Miraj itu ternyata nggak dimulai dari langit, seperti yang mungkin banyak dari kita bayangkan. Justru akarnya itu ada di bumi, lahir dari sebuah periode kesedihan yang luar biasa dalam. Nah, untuk benar-benar ngerti mujizat ini, kita harus mundur dulu. Kita harus lihat konteksnya ke salah satu masa paling berat dalam hidup Nabi Muhammad, yaitu tahun ke-10 kenabian. Ini bukan tahun biasa, ini benar-benar masa yang penuh ujian. Saking beratnya tahun itu, sampai-sampai punya nama sendiri dalam sejarah loh, namanya Am al-Huzn. Artinya, yaitu tahun kesedihan. Cuma kita bayangin deh, dalam waktu yang dekatan banget, Nabi Muhammad kehilangan bisa dibilang dua pilar utama dalam hidupnya. Pertama, Khadijah, yang jadi support sistem emosional beliau. Terus Abu Thalib, yang jadi pelindung fisik beliau dari gangguan orang-orang Quraisy. Sejarawan Ibnu Hisham bahkan nulis gini, dan ini dalam banget. Khadijah itu ibarat menteri kebenaran. Tempat Nabi mencurahkan segalanya. Tempat beliau menemukan ketenangan. Benar-benar sandaran hatinya. Nah, kalau Khadijah adalah penopang dari dalam, Abu Thalib ini perisai dari luar. Dan begitu beliau wafat, dampaknya langsung terasa. Orang-orang Quraisy yang tadinya segan, sekarang jadi jauh lebih berani dan terang-terangan menyakiti Nabi. Oke, jadi situasinya di Mekah udah nggak kondusif. Dukungan internal dan eksternal hilang, apa yang Nabi lakukan? Beliau mencoba mencari harapan baru di tempat lain, di kota Thaif. Tapi perjalanan ini ternyata malah membawa ujian yang lebih berat lagi. Perjalanan yang niatnya buat cari dukungan malah jadi mimpi buruk. Sampai di Thaif, beliau bukan cuma ditolak mentah-mentah. Beliau diejek, dihina, dan puncaknya diusir secara paksa, dilempari batu oleh penduduk sana sampai terluka. Jadi, bisa bayangin gak sih situasinya? Udah kehilangan orang-orang tersayang, sekarang diusir dan dilukai secara fisik. Sendirian, rasanya tuh kayak semua pintu di bumi ini udah tertutup rapat buat beliau. Tapi, justru di titik paling rendah itulah, di momen ketika harapan di bumi sepertinya udah habis, datang sebuah panggilan. Bukan dari manusia, tapi langsung dari langit. Dan ini penting banget buat dicatat. Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang terjadi gitu aja, bukan kebetulan. Ini adalah jawaban ilahi yang spesifik atas semua kesedihan, penderitaan, dan doa-doa Nabi. Jadi, Isra Mi'raj ini semacam perjalanan kehormatan, sebuah hiburan langsung dari Tuhan. Coba pikirin deh, setelah beliau merasa ditolak dan direndahkan oleh penduduk bumi, Allah justru memuliakan beliau dengan mengangkatnya langsung ke langit. Luar biasa kan? Nah, biasanya kan kalau kita habis dari perjalanan jauh, kita bawa oleh-oleh. Terus apa dong oleh-oleh dari perjalanan paling agung sepanjang masa ini? Apa hadiahnya? Ternyata tujuannya memang pertemuan dengan Sang Pencipta, tapi oleh-olehnya, hadiahnya adalah sesuatu yang sangat praktis dan powerful, yaitu perintah sholat. Ini bukan cuma buat Nabi, tapi buat kita semua. Dan ini puncaknya. Ada sebuah hadis qudsi di mana Nabi bersabda, dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Ini ngasih tahu kita segalanya. Sholat itu bukan sekedar ritual. Ia dihadiahkan sebagai pelipur lara, sebagai penawar kesedihan. Persis apa yang Nabi butuhkan saat itu. Oke, ceritanya kan udah ribuan tahun yang lalu. Terus, apa hubungannya buat kita sekarang? Apa pelajarannya buat kita yang hidup di zaman modern ini? Pelajaran terbesarnya mungkin ini. Kisah ini nunjukin kalau sholat itu bukan cuma kewajiban atau ritual kosong. Sholat itu adalah resep ilahi. Semakin berat ujian hidup yang kita hadapi, justru semakin kita butuh koneksi itu, sholat itulah jembatannya. Jadi, ini yang perlu kita renungkan. Ketika Nabi berada di titik terendah, jawaban dari langit untuk semua rasa sakitnya adalah sholat. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Jawaban apa yang menanti untuk rasa sakitmu?